sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Hai pemirsa, semoga tayangan tadi bisa menjadi alarm pengingat buat Anda bahwa kesehatan adalah harta yang paling berharga. Jangan sampai kita mati-matian mengejar segala sesuatu yang bersifat duniawi, sementara kita mengorbankan yang namanya kesehatan. Kita berjumpa lagi di Go Healthy bersama saya Ronald Surapraja. Buat Anda yang mungkin selama ini punya masalah dengan hipertensi, tekanan darahnya tinggi terus, hati-hati ya. Begitu juga buat Anda yang punya masalah dengan diabetes, atau kolesterol yang tinggi, atau mungkin asam urat yang tinggi, hati-hati karena itu adalah faktor penyebab terjadinya banyak komplikasi. Kami akan berikan kepada Anda solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Nah, narasumber kami kali ini akrab dipanggil Eyang, ya. Namanya Ibu Ida. Usianya 71 tahun dan pernah mengalami stroke selintas. Tetapi ya pemirsa ya, stroke meskipun ada kata selintasnya, stroke adalah stroke, berbahaya. Bersama saya ada Ibu Ida. Bu Ida apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Iya. masih cantik, masih segar. Amin. Ini seusia mama saya soalnya. Iya. Sebelum nanti kita ngobrol dengan Eyang Ida, saya juga ditemani oleh dua sahabat saya, ada Mbak Anita dan juga ada Mas Yo. Hai, apa kabar? Kabar Sehat baik, dong. salam sehat. Salam olahraga. Salam sehat, salam olahraga. Nah, seperti apa masalah kesehatan yang dialami oleh Eyang Ida kemarin? Ini dia kisahnya. Tri Fridayati. Wanita yang akrab dipanggil Ida ini sudah berusia 70 tahun. Tetapi semangatnya masih sangat tinggi. Menurut Ida, usia tua tidak boleh jadi halangan untuk bisa tetap ceria. Namun lain halnya jika itu berkaitan dengan masalah penyakit. Sebab masalah penyakit harus segera dituntaskan sebelum menjadi semakin parah. Dan ini hampir saja terjadi pada Ida. Pada bulan November tahun 2022 lalu, Ida pernah tiba-tiba hilang kesadaran. Ketika sadar, ia sudah berada di rumah sakit. Dokter mengatakan, Ida mengalami serangan stroke selintas. Beruntung, sumbatan yang menghambat aliran darahnya di otak bisa langsung terlepas. Ida pun mengaku, sebelum kejadian tersebut, ia memang sudah memiliki riwayat hipertensi. Namun, ia merasakan kesulitan dalam mengatur tekanan darahnya yang tinggi. Karena saraf kejepit sakit, terus kurang tidur, terus tensi tinggi itu, karena saraf kejepit pasti tensi naik. Kini, ia masih berusaha untuk bisa kembali sehat. Ida berharap di usianya yang sudah 70 tahun ini, ia bisa menikmati masa tuanya dengan nyaman. Sebelum kita ngobrol lagi dengan Eyang Ida, saya mau tanya dulu nih sama Eyang Ida. Silahkan dijawab dengan benar atau salah ya. Kira-kira menurut Eyang, kalau ada nyeri berkepanjangan, itu bisa memicu penyakit yang berbahaya. Benar atau salah? Benar? Benar. Kira-kira kenapa, Yang? Sakitnya yang nggak bisa ditolong gitu. Yang mungkin kalau jatuh bisa dibangun, Yeah. Kalau yang sakit nyeri itu udah nggak bisa diajak ngomong, rasa yang mau marah aja kitanya. Eyang ngalamin gitu? Pernah. Kalau semua pada apa yang sakit jangan ditanya.
stop. Pernah saya Semua dimarahin? Iya, maunya saya jangan ditanya karena merasa sakit yang nggak putus-putus, yang ngilu terus sebenarnya. Aduh. Itu dari malam jam 7 sampai hampir subuh. Eyang, jadi bener banget yang tadi Eyang bilang. Nih Eyang udah kasih tahu gejala-gejalanya yang Eyang alamin. Saat kita nyeri ada hormon stres keluar, namanya kortisol. Bone pengen marah-marah mulu. Iya. Itu sebenarnya saat kita sedang terjaga Eyang, kita bisa tensi naik. Iya. Iya. Rasa sakit itu akan bikin pembuluh darah kita kontraksi karena siap tadi untuk mekanisme fight sebenarnya. Makanya yang begitu ditanya marah, bawaannya sensitif gitu ya. Karena hormon kortisol tadi. Masalahnya nih kalau nyeri berkepanjangan, yang tadi bilang dari malam sampai pagi. Gimana yang nyerinya 2 tahun, 3 tahun, ya bulanan aja Ya, udah apa mengganggu enaknya, sekali. Mbak, ya Nah, hidup begitu. masalahnya penyakit berbahaya juga menjadi ancaman. Saat Iya. dia tensi tinggi sebentar nggak apa-apa, tubuh masih bisa mekanismenya untuk mengembalikan lagi ke normal. Saat jangka panjang mekanisme tersebut bisa rusak. Jadilah betul. penyakit hipertensi. Nah, di lain sisi nyeri berkepanjangan ini bikin kita jadi nggak bisa gerak kan. Iya. Penyakit kurang gerak itu juga bahaya. Berat badan naik, lemak makin banyak, sindrom metabolik itu bisa memicu hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, gula darah tinggi. Aduh. Yang itu tentunya nanti kalau darah sudah kental, pembuluh Tinggal tunggu darah tanggal mainnya ya. sudah kurang kualitasnya, saat dia jadi komplikasi aliran Aduh. darah ke otak terhambat jadi stroke, ke jantung jadi serangan jantung, ke ginjal jadi gagal ginjal. Makanya kita harus mengusahakan diri kita nih, tubuh kita nih pain free, bebas dari nyeri. Saat sudah ada nyeri, sebenarnya maksimal tubuh kita bisa mengkompensasi 3 hari. Di atas itu kita harus cari pertolongan ya, mesti ke dokter, mesti cari orang yang bisa membantu, dan kalau perlu juga gunakan teknologi agar badan kita tetap kembali pain free. Jadi hari ini kita belajar pemirsa, kalau nyeri berkepanjangan bisa memicu penyakit yang berbahaya adalah sebuah pernyataan yang benar. Nah sekarang kita ngobrol sama Eyang Ida. Yang dirasakan di badan sebulan terakhir deh. Apa sih Eyang? Dari pinggang sampai sebelah kanan ini ke sebelah kiri, kanan, sampai mata kaki. Sakit. Sakit yang kayak yang ditarik, ngilu, apa ya, udah campur aduk. Pokoknya yang sakit yang nggak bisa ditahan. Oh. Jalan apa sakit. Kalau tidur, kalau mau mau bergerak harus turun dulu, pindah posisi, turun dulu, baru kita tidur miring. Oke. Tidak bisa dalam keadaan tidur kita Langsung bangun, bergerak, nggak itu bisa. nggak bisa. Sakit yang sakit Iya. nyeri. Apalagi Eyang dirasakan? Terus ya itu langsung jadi naik, pusing kepala, terus muter gitu yang nggak ini. Oh, semacam vertigo. Iya, Muter. muter. Waduh. Mata merem tetap aja muter terus. Ya ampun. Sampai mata saya udah saya pelotin masih muter aja. Oke, akhirnya kalau lagi rasa nyeri itu muncul, vertigo itu datang, tidurnya gimana? Ya nggak bisa tidur. Lah. Nah, kita jujur-jujuran deh. Eyang rutin medical check up enggak? Tiap bulan. Rekor paling tinggi Eyang pernah berapa? 200 per 110. Gimana rasanya? Waktu itu ya dibilang pingsan nggak, tapi meracau, nggak sadar, nggak gitu. tahu anak apa itu nggak tahu. Ya tuh. Tapi nggak pingsan. Sempat didiagnosa adanya stroke selintas ya? Iya. Pada saat tensi tinggi yang Iya. 200. Iya. Nah pemirsa, sesaat sebelum kami melakukan syuting, kami periksa kondisi terakhir dari Eyang Ida. Eyang, lihat deh angkanya, 167 Aduh, masih per tinggi 92. sekali, Eyang tahu nggak kalau tensi yang baik itu angkanya berapa? 130 ya? 120 20. per 80. Eyang juga sudah pernah didiagnosa stroke selintas Betul. ya. Nah, perlu Eyang ketahui dan pemirsa, apabila seseorang ini pernah mengalami stroke selintas, di mana stroke selintas ini gejalanya hilang dalam 24 jam. Tetapi dari penelitian yang ada bahwa 1 dari 2 orang yang pernah mengalami stroke selintas akan mengalami stroke menetap. Jadi ada kemungkinan terjadi stroke berikutnya Eyang. Makanya harus kendalikan tekanan darahnya. Ini sudah minum obat, tapi tekanan Masih darahnya tinggi. masih terkontrol. Oke, Eyang, yang paling Eyang khawatirkan apa sih Eyang? Yang paling Eyang takutkan? Takut meninggal, Iya. tiba-tiba kalau nggak sadar.
Jadi kalau Eyang bisa mencegah, Eyang mau mencegah ya Eyang ya? Iya. Iya. Karena pastinya kalau terjadi apa-apa sama Eyang, semua anak-anak, cucu semua sedih Eyang. Iya. Nah makanya Eyang datang ke sini sebetulnya udah bagus, medical check up-nya rutin, obatnya rutin, bagus. Tapi kok tensi masih tinggi, makanya butuh solusi tambahan. Yuk kita kasih tahu yuk Mas Yo dan Mbak Anita. Siap. Eyang, yang Eyang lakukan dengan konsumsi obat rutin sudah bagus. Bagus, lanjutkan. Nah, lanjutkan untuk konsumsi obat rutin dan ikuti saran dari dokter. Setuju. Iya. Kemudian lakukan medical check up karena ini berhubungan dengan tekanan darah yang harus dinilai, dilihat perkembangannya seperti apa. Ya. Kemudian lakukan pola hidup sehat dengan cara pola makannya, olahraganya harus ditambah, tidurnya harus cukup, dan tambahannya teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Teknologi yang dimasuk adalah teknologi laser. Ini digunakan pada pergelangan tangan. Nah, teknologi ini perpaduan antara ilmu kedokteran barat dan ilmu kedokteran timur. Kalau baratnya kita berbicara tentang lasernya, kalau timurnya kita berbicara tentang titik akupunturnya. Digunakan pada pergelangan tangan, ini sesuai dengan sasaran lasernya, titik-titik akupuntur yang ada di sini. Yang pertama, PC untuk perikardium sekeliling jantung, kemudian HT untuk jantungnya, dan LU untuk paru-parunya. Jadi ketika menggunakan laser, teknologi laser, selain kualitas darah dan pembuluh darah diperbaiki, kesehatan jantung, paru dan sekitar jantung juga ikut diperbaiki. Kemudian laser ini digunakan pada pergelangan tangan, dia akan menembus lapisan-lapisan kulit. Di mana mulai dari lapisan epidermis, dermis, kemudian hipodermis, dan targetnya adalah pembuluh darah. Apa yang dikerjakan laser? Yaitu menstimulasi produksi nitrik oksida di lapisan dalam pembuluh darah. Nah, tujuannya apa untuk produksi nitrik oksida? Yaitu untuk melenturkan pembuluh darah. Karena pada pasien dengan tensi tinggi, pembuluh darah akan kaku. Selain itu akan melancarkan aliran darah dan melebarkan aliran darah sehingga tensi akan lebih stabil. Jadi bagi pemirsa di rumah yang mempunyai keluhan sama dengan Eyang, ayo take action sekarang. Gunakan teknologi laser agar tensi terkendali dan komplikasi dapat terhindar. Nah, selain itu, Eyang, stroke ini kan tadi Eyang bilang ada sumbatan ya? 5 ya? Titik di otak ya? Ngeri banget. 5 titik di otak. Itu sumbatannya karena apa? Karena memang ada darah Eyang yang kental. Jadi aliran darah ke otaknya tuh tersumbat. Ya, 4 titik sumbatan itu tuh buktinya tuh. Nah, Eyang bisa lihat nih di sini ya. Perbandingan Eyang dan pemirsa di rumah lihat yang ada darah normal dan darah nggak normal nih ilustrasinya. Kalau darah normal lancar, aliran darahnya satu-satu, nggak gumpal. Kalau darah tidak normal, kita lihat pemirsa, gumpal-gumpal ya. Aliran darah yang nggak lancar ini, yang menggumpal ini bisa jadi satu sumbatan besar yang namanya trombus. Gak bisa lewatlah darah itu karena gumpalan tadi yang namanya trombus. Mampet. Nah, dengan adanya teknologi laser, sumbatan tadi, trombus tadi bisa dipecahkan. Sehingga saat dia pecah, aliran darah tentunya menjadi lancar ya. Dengan juga memperbaiki kualitas dari pembuluh darah sehingga tadi sumbatannya bisa berkurang. Nah, jadi Eyang, menua itu pasti. Kita semua pasti meninggal, pasti tua. Tapi menua dengan sehat dan bugar itu pilihan masing-masing Eyang. Ya, kita mau sekarang usaha supaya nanti kita hidupnya sehat, bugar, dan menua dengan bahagia. Atau sekarang kita nggak mau usaha, kita abai, kita cuek aja, biarin aja tensi tinggi, tapi nanti akhirnya umur panjang berakhir di ranjang. Kita tentu nggak mau semuanya begitu. Mudah-mudahan dengan pola hidup sehat dan teknologi yang kita bantu, teknologi laser, kualitas hidup Eyang dan pemirsa di rumah bisa bertambah. Jadi pemirsa, ini alat namanya dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ini alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun Eyang. Jadi alat ini sudah lama, sudah teruji kualitasnya.
ya. Dan digunakannya juga simple, Eyang dan juga pemirsa, digunakan sehari hanya 2 kali saja, durasinya 15 sampai dengan 60 menit. Karena alatnya kecil, portable, kita bisa gunakan tanpa harus mengganggu aktivitas. Kenapa harus rutin digunakan? Karena bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi yang menakutkan lainnya. Eyang nggak mau kan kena kan? Nggak mau dong. Nah, produk Aqualaser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Dan untuk memastikan Anda mendapatkan layanan yang terbaik dan juga maksimal, dokter laser atau Aqualaser dapat Anda dapatkan melalui yang pertama, call center yang ada nomornya di layar kaca Anda, silakan Anda hubungi nanti. Juga Anda bisa mendapatkannya lewat website resmi atau official marketplace dan showroom resmi yang ada di Alam Sutra. Ya, Gogomall ini tidak membuka cabang di kota manapun, hanya ada di kantor pusat yang ada di Alam Sutra, Tangerang Selatan. Dan Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran pada counter-counter yang ada di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen. Jadi ingat ya pemirsa ya, dapatkan dokter laser ataupun Aqualaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, itu hanya ada di Gogomall. Jika Anda ingin sehat sekarang dan juga nanti, ayo take action. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Yo, semangat hidup sehat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy. Kita masih belajar bagaimana caranya hidup sehat dengan cara yang tepat. Kalau Anda punya nomor handphone angka cantik, jangan salah nih. Tensi juga ada angka cantiknya, 120/80. Coba ya, tolong dicek ya pemirsa berapa tensi Anda. Anda bisa punya alat mandiri di rumah, silakan Anda cek setiap hari. Atau mungkin Anda rutin melakukan medical check up, apakah ke rumah sakit, puskesmas, ataupun ke laboratorium. Nah, Eyang ini pernah mengalami stroke selintas karena memang tensinya tinggi. Rekornya pernah mencapai angka 200. Saya mau tanya nih, Eyang, kira-kira apa yang membuat tensi Eyang begitu tinggi? Kebiasaan apa? Coba introspeksi. Mungkin capek atau banyak pikiran ya. Stresnya Bisa tinggi. ya. Iya. Terus kalau sakit, yang sakit itu langsung tensi Oh naik. iya, Ya. karena ada rasa sakit di badannya. Iya, Yes, itu jadi langsung kepanjangan naik. tadi Langsung. ya. Oke. Nah ini juga berkaca dari almarhum suami ya. Iya, Ini baru meninggal tahun lalu ya, Yang ya? iya. Kenapa waktu itu? Suami saya dari Sumatera Barat. Jadi mungkin untuk makan-makan santan apa itu kan, ya. ubi kan, kayak gulai apa itu kan. Dulu almarhum memang ada tensi juga. Tensi enggak, Oh, cuman enggak. tiba-tiba Kolesterol jangan-jangan? enggak juga. Enggak juga. Enggak. Tapi ada pasang ring katanya. Iya, jantung Berapa ring? 2. Ini ada informasi penting buat Anda pemirsa. Buat Anda yang mungkin mengalami hal yang sama seperti Eyang Ida yang pernah mengalami saraf terjepit ya Eyang ya. Iya. Ini ada loh 2 tes sederhana untuk mendeteksi dini apakah Anda terkena saraf terjepit atau tidak. Seperti apa sih Mas Yo? Yang pertama adalah tes falsafa atau mengejan. Caranya gampang pemirsa. Posisi duduk, coba Eyang lakukan. Posisi duduk. Duduk. Kemudian tarik nafas dalam sambil mengejan. Nah, seperti mau buang air besar. Nah, sekarang saya nanya ke Eyang, ada nggak yang dirasa berbeda pada saat mengejan tadi? Ada Apa yang dirasa, Eyang? Apa? sakit Sakit di area pertengahan, di area pinggang berarti. Iya. Ada menjalar di kaki? ada. Nah, itu hasilnya positif. Jadi ketika merasakan adanya nyeri pinggang yang menjalar ke kaki, berarti tes falsafa positif. Saraf terjepit di area pinggang. Nah, yang kedua adalah tes jinjit sambil berjalan. Nah, saya akan mengajak Anda pemirsa di rumah dan Eyang. Bisa berdiri Eyang? Kedua kaki berjinjit, kemudian jalan Eyang ke depan sambil berjinjit. Aduh, nggak bisa. Nah, Iya. itu dia Sakit. pemirsa. Ketika Oh, wow. ada keluhan nyeri
atau perbedaan nyeri antara kaki duduk, satu duduk. dan yang lain hasil Oh, wow. positif. Ada kemungkinan saraf terjepit di area pinggang. Energi Eyang sudah mulai berkurang belum rasanya sekarang, Eyang? Iya berkurang. Udah mulai lebih suka lemes, Iya. gak kayak dulu ya, Iya. Eyang ya. Nah, pemirsa juga nih, apalagi yang ada riwayat diabetes, stroke, energinya berkurang. Kita mau aktifkan lagi mitokondria atau kompor energi di badan kita supaya energi yang kita punya nih cadangannya cukup buat melakukan aktivitas sehari-hari. Ya. Jadi begini Eyang dan pemirsa di rumah, ilustrasinya adalah teknologi laser ini akan membuat mitokondria bisa mengubah sumber-sumber energi tadi, kolesterol dan gula darah menjadi ATP atau adenosin trifosfat, yaitu molekul pembawa energi yang ada di dalam sel tubuh kita supaya kita bisa berenergi dan kualitas hidup kita lebih baik. Gitu Kang Rona. Nah, pemirsa, ada satu ekstensi dari teknologi laser yaitu intranasal laser. Intranasal laser ini caranya gampang, hanya digunakan pada rongga hidung bersamaan dengan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan. Nah, kenapa harus digunakan pada area hidung? Nah, kita tahu di area hidung ini ada saluran pernafasan, ada pembuluh darah, ada saraf yang terkait dengan pembuluh darah di otak. Nah, ketika intranasal laser ini digunakan, sama dia akan melancarkan aliran darah, melebarkan aliran darah, sehingga keluhan dari yang tadi vertigo akibat gangguan keseimbangan dapat terbantu. Yang sering sakit kepala, ini juga dapat terbantu. Selain ini, karena aliran darahnya lancar, maka pembuluh darah yang ke arah mata dan telinga ini juga lancar, sehingga dapat meningkatkan penglihatan dan pendengaran. Selain itu, bagi Anda yang mengalami stroke, penggunaan intranasal ini dapat membantu dalam pemulihan stroke dan mencegah terjadinya stroke berulang. Selain itu, dapat mencegah demensia atau kepikunan. Dan intranasal ini akan meregenerasi sel-sel yang ada di area wajah sehingga wajah akan lebih cerah. Jadi bagi Anda yang sudah menggunakan teknologi laser, tetap digunakan di pergelangan tangan secara rutin selama 2 kali dalam 1 hari. Dan jangan lupa gunakan intranasal karena manfaatnya banyak sekali. Narasumber di Go Healthy ini pernah datang ke studio dan usianya nggak jauh beda sama Eyang. Punya masalah kesehatan, lalu merasakan kesehatan meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Saya sering pusing di muter gitu ya, dan leher belakang itu berat. Saya pikir itu cuma migrain. Nah, akhirnya saya ke dokter, ternyata kata dokter ibu punya penyakit hipertensi karena tensi ibu tinggi 160/100 waktu itu. Kira-kira 2 tahun kemudian tiba-tiba mendapat serangan stroke, tensi saya itu 200/113. Setelah saya pertama kali menggunakan alat ini laser, malam itu saya pules saja tidur. Dan yang jelas badan saya itu udah nggak berasa sakit. Sebelum saya pakai laser, itu tensi saya itu nggak pernah lebih rendah dari 160, 170, 180, selalu begitu. Tapi setelah 5 bulan saya pakai teknologi laser, terakhir saya cek 1 bulan yang lalu, ternyata tensi saya bisa sampai 138/80, yang mungkin menurut kedokteran itu udah mendekati normal. Oke, nah pemirsa, saya kira kita banyak belajar di episode kali ini ya. Bagaimana caranya menjaga kesehatan. Intinya adalah kami mengajak Anda untuk menggunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Sebuah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun ya. Penggunaannya rutin, nggak susah kok pemirsa ya. Dokter laser ini digunakan sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit saja. Tidak mengganggu aktivitas karena portable ya bendanya ya. Dan ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang menakutkan seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal dan komplikasi lainnya. Dan pemirsa, produk AccuLaser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia.
Tapi ingat, untuk memastikan layanan yang terbaik dan maksimal buat semua konsumen, dokter laser dan Aculaser hanya tersedia melalui yang pertama, call center. Pastikan nomor yang Anda hubungi adalah nomor yang ada di layar kaca Anda. Juga bisa didapatkan lewat website resmi atau di official marketplace dan showroom resmi yang ada di Alam Sutra. Harus diingat nih pemirsa nih ya, Gogomall tidak membuka cabang dimanapun, yang resmi itu hanya ada di kantor pusat yang ada di Alam Sutra, Tangerang Selatan. Dan Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran di counter-counter yang ada di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen. Jadi pemirsa, pastikan Anda mendapatkan dokter laser ataupun Aculaser yang asli ya, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall. Jangan hanya mendapatkan ilmu tanpa Anda take action ya. Take action sekarang juga, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Kapan? Sekarang juga. Semangat hidup sehat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.